Mati kamu! Saya bunuh kamu! Mati kau! Mati kau! Mati kau! Perempuan laknat! Berhenti naik motor, tapi kalau kakak udah married. Vera, kakak serius? Kami sebetulnya diperintahkan untuk membunuh Ananda. Karena kami yakin kamu tidak punya uang untuk membebaskan Mirna. Maka kamu bawa Ananda ke sini. Begitu saja. Gila, gua akan kasih Ananda ke lo. Gak mungkin. Ya, apa boleh buat. Kalau begitu, Mirna tidak akan kami serahkan ke kamu. Woi, gue ikut. En, itu dia orang gue cerita tadi. Tapi doi cewek, men. Emang kenapa kalau gue cewek? Lu pada takut? Hah? Mendingan lu pulang aja sana, Ki. Bantu nyokap lu masak. Roy ada pada kami. Kalau kamu tidak bisa membayar kami 2 kali lipat dari sebelumnya untuk membunuh Ananda, maka Roy akan mati. Halo? Fer, kamu tuh gimana sih? Ini sekarang udah jam berapa? Apa kamu harus dihukum lagi? Halo? Ini siapa? Mbak, saya Indra, Mbak. Saya temannya Vera. Ada kabar tentang Vera, Mbak. Vera baru saja mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi? Vera ikut balap sepeda motor dengan teman saya dan pembalap-pembalap lainnya. Lalu terjadi kecelakaan, Mbak. Vera terjatuh. Mungkin saya kurang tahu persis kejadiannya seperti apa. Tapi Vera, Mbak. Tapi Vera nggak apa-apa kan? Vera baik-baik aja kan? Cuma luka kecil aja kan? Mbak, biar lebih jelas, Mbak secepatnya datang ke sini ya. Saya tunggu, Mbak. Bang, stop dulu bang. Bang, stop dulu bang. Iya. Ngapain sih lu? Main kencing nih bang nih. Buruan ya. Iya, iya.
Sebentar kok, Bang. Gua udah telat nih, terpecat lagi gua. Sebentar. Buruan. Udah nggak tahan. Bangun, Man. Astagfirullahaladzim. Bang! Bang! Sini, Bang, cepat, Bang! Sini, cepat! Bukan ada Ipan, Bang. Udah gue tinggalin, tuh. Dasar, lu. Resek, lu. Apa? Non, lihat, tuh. Ayo. Non, kenapa ada di sini, Non? Ayo cepetan bantuin gua ke rumah sakit. Ayo. Tapi Bang, kita bisa telat Bang. Ntar kita bisa dipecat Bang. Ayo Bang. cepetan bantuin. Iya. Bawa ke mobil. Iya. Ya Allah. Vera. Maaf, Mbak. Anda keluarganya? Apa yang terjadi, Dok? Kenapa dia dipasang alat-alat seperti itu? Dia baik-baik aja kan, Dok? Kami sedang berusaha menyadarkannya. Dadanya terkena hantaman keras, mengakibatkan beberapa rusuknya patah. Dia perlu bantuan alat itu untuk bisa bernafas dengan baik. Setelah hasil ronsennya keluar, kita baru bisa mengambil keputusan lebih lanjut mengenai keadaan Vera. Saya boleh masuk ke dalam, Dok? Sebaiknya jangan dulu. Dia dalam keadaan kritis. Mbak harus tenang. Kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan Vera. Fer, kenapa kamu jadi begini, Fer? Bangun dong, sayang. Jangan tinggalin kakak. Fer, bangun. Kakak nggak mau ngeliat kamu kayak gini, Fer. Vera. Sayang, bangun dong, Fer. Mas. Saya harus mencatat informasi tentang korban tadi. Begini, Sus, saya nggak kenal sama dia. Adik saya ini lagi kencing. Oh, memang iya. Lu kan nemuin. Katanya gitu deh. Kita nggak tahu, nemu udah gitu, udah sekarat, Sus. Oh, kalau begitu saya akan coba lapor polisi. Iya deh. Iya, Sus. Ayo. Halo? Halo? Dengar ya, gue nggak tahu anak buah lo yang dodol itu nggak cerita sama lo atau otak lo yang terlalu kecil untuk nyerna semua ini. Tapi yang jelas, gue nggak mau keluar duit sepeser pun untuk anak buah lo yang nggak becus itu. Tahu? Hebat. Dalam keadaan begini, lu masih bisa bercanda. Enak kodok, gue serius, gue nggak main-main. Bokap gue tuh orang berpengaruh di sini, ngerti? Jadi gue nggak segan-segan untuk nelfon polisi dan gue masukin penjara lo. Sialan. Bos, gimana? Kapan ya bayar uangnya? Goblok lu! Loh, kok bos? Gara-gara lu gue terlibat. Lu ngambil kerjaan yang lu nggak mampu untuk menanganinya. Dasar! Hei! Bangun! Bangsat lu! Lepasin gua! Diam! Lu mau apa dari gua, hah? Kenapa lu nahan gua kayak gini? Mana Mirna? Lepasin dia sekarang juga! Siapa yang nyuruh lo? Nampaknya cuma kamu yang bisa melakukan ini semua.
ngomong apaan sih lo? Kita cuma ingin Ananda, Roy. Dan cuma kamu yang bisa melakukan ini. Kalau kamu masih ingin Myrna, kamu harus bisa membawa Ananda ke sini. Gak mungkin. Gua gak mungkin melakukan hal itu. Tapi kamu harus. Gak bisa. Kalau kamu ingin tetap mendapatkan Myrna, kamu harus membawa Ananda ke sini. Gak akan. Kalau begitu, Myrna. Bagaimana keadaannya, Dok? Tulang rusuknya patah-patah. Dan saya harus mengoperasi Vera secepatnya. Tapi dia baik-baik aja kan, Dok? Maaf, Pak. Saya tidak dapat memberikan penjelasan itu sekarang. Saya perlu tanda tangan Anda. Keputusan Anda untuk operasi hari ini. Semakin cepat, semakin baik. Baik, Dok. Vera, ini semua salah kakak, Ver. Kakak terlalu lemah. Tapi kakak janji, kakak nggak akan biarin kamu naik motor lagi. Ngerti kan, Ver? Nanti kalau kita pulang dari rumah sakit, kakak nggak akan biarin kamu lagi. Maaf Mbak, pasien harus segera dibawa masuk. Untuk yang kesekian kalinya, kamu mau melakukannya atau tidak? Dan untuk sekian kalinya, gue gak akan ngebiarin lo ngebunuh Nanda. Serah lo mau pukulin gue sampai mati pun, gue gak akan mau. Ngerti? Stop. Daripada kalian buang tenaga menghajar anak kurang ajar ini, lebih baik kalian ke sebelah sana. Kalian bersenang-senanglah dengan gadis cantik itu. Gadis itu muda dan seksi. Kalian pasti akan puas mencicipinya. Jangan! 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 Awas! Jangan! Biarkan gadis itu berteriak sepuas-puasnya, supaya pacarnya ini tahu dan bisa menikmati semuanya. Jangan! Jangan! Kalau lu berani nyentuh dia, gue bunuh lo! Hah? Apa? Membunuh? Dengan keadaanmu seperti ini? Lucu, lucu. Jangan! Hentikan! Hentikan ya! Oke. Gue akan turutin semua kemauan lo. Sekarang hentikan! Kenapa sih kakak nggak jadi kawin? Karena kakak nggak mau kawin sama Mas Adi.
Kenapa nggak mau? Kakak kan sayang banget sama dia. Pasti ada yang nggak beres nih. Nggak ada apa-apa kok. Mungkin emang kita udah nggak jodoh kali. Vera tahu alasannya kenapa. Kakak khawatir kan kalau Vera sendiri nantinya. Terus? Kenapa? Siapa yang akan memperhatikan kamu kalau bukan kakak kamu sendiri? Kak, Vera tuh bisa jaga diri Vera sendiri. Kakak jangan khawatir ah. Oke, kalau gitu kamu yang ngurus perusahaan keluarga ini. Gimana? Vera pegang perusahaan. Enggak ah. Gak mau. Ya udah, kalau gitu kamu jangan protes lagi. Ih, keras kepala banget sih kakak. Kakak keras kepala. Kamu nggak salah. Udah, mendingan Vera pergi aja deh. Kemana? Mau ngebut-ngebutan lagi? Ver, sudah seharusnya sekarang ini kamu lebih memperhatikan diri kamu. Feminim dikit dong, Ver. Jangan ugal-ugalan kayak cowok gitu. Ya? Iya. Vera kan bisa jaga diri Vera sendiri. Suster. Sus. Suster. Si Roy itu kemana sih? Aduh Nan, gue juga nggak tahu deh. HP-nya nggak aktif dari semalam. Terus gue coba telepon juga. Ya, orang kata orang rumahnya dia belum pulang-pulang. Nggak biasa-biasa deh kayak gini Nan. Jangan-jangan... Halo? Halo, selamat siang. Kami dari kepolisian memberitahukan bahwa teman Anda Mirna sudah ditemukan. Mirna udah ketemu? Di mana, Pak? Ya, sekarang dirawat di rumah sakit Intramedika. Tadi malam ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan sekarat. Oke, Pak. Beres, Pak. Saya segera ke sana. Makasih ya, Pak. Nan, Mirna udah ketemu. Sekarang ada di rumah sakit Intramedika. Gue harus ke sana, Nan. Alhamdulillah. Tapi Roy gimana? Ya, lo harus terus hubungin dia, Nan. Oke? Gue nggak boleh ikut. Jangan, lu di sini aja. Siapa tahu Roy ntar kesini, ya? Jadi kamu tahu kan tugas kamu apa? Wah, Bos. Kayak teman kita ini ngambek nih. Jangan marah gitu dong. Kamu bawa Ananda ke sini. Dan pacarmu yang penyakitan itu akan kami kembalikan ke kamu. Dengan demikian, kita sama-sama senang kan? Ya sudah, sana pergi. Tapi ingat, jangan bertindak bodoh. Jangan berbuat macam-macam. Kalau itu terjadi, pacarmu akan mati. Ngerti? Don, lo kemana sih? Susah banget sih dihubungin. Sorry, Ki. Lagian dari kemarin ada orang iseng yang nelfonin gue. Jadi ya gue matiin aja handphone. Kenapa, Mang?
Mirna udah ketemu dan sekarang ada di rumah sakit Intramedika. Hah? Gimana? Ya iyalah, polisi yang hubungin gue langsung. Sekarang Oli sama Pingpin udah menuju ke sana dan gue juga mau ke sana. Terus Roy? Gue nggak tahu Roy kemana. Tapi yang jelas gue pasti bakal nyari dia terus. Ya udah, kita ketemu di sana ya, oke? Yaudah. Gue cabut ya. Duh, Roy kok mailbox terus sih? Roy, lo tuh kemana aja sih? Nanda, please, lo harus ikut gue sekarang. Nanti gue jelasin di jalan, oke? Ada apa? Mau kemana? Nanda, kita harus pergi sekarang. Kita harus pergi sekarang kalau kita masih mau lihat Mirna. Mirna? Tapi Roy, tadi Eki... Udah, Nan, please. Kita harus pergi sekarang. Halo? Kami sudah di depan Hotel Ananda. Dalam beberapa menit lagi, gadis itu sudah ada di genggaman kita. Loh, kok bisa? Roy sendiri yang akan membawanya langsung kepada kita. Dan dia mau ngelakuin itu semua? Iya, karena dia yakin Mirna masih ada bersama kami. Dan... Dasar goblok lo ya. Mirna tuh udah ketemu, tahu nggak? Dan dia sekarang ada di rumah sakit. Begitu Roy ketemu sama Eki dan Anda, dia juga bakalan tahu kalau Mirna nggak ada di tangan lo. Tolol! Apalagi sih? Kita harus cepetan ke sana sekarang. Iya, tapi ngapain kita ngumpet-ngumpet kayak gini? Paling nggak kan kita kasih tahu Eki. Eki pun nggak boleh tahu. Nggak ada yang boleh tahu. Itu terlalu bahaya. Kita bisa kehilangan Mirna. Roy, lo ngomong apa sih? Lo nggak tahu Mirna ada di rumah sakit sekarang? Di rumah sakit? Iya, tadi polisi sendiri yang nelpon. Mirna udah ketemu. Eki lagi nelpon anak-anak dan dia juga mau ke sana sekarang. Tapi tadi pagi, Mirna masih disekap. Masih disiksa. Makanya gue kesini. Lo yakin itu Mirna? Gue nggak lihat sendiri sih. Tapi... Sialan, gue ditipu. Ayo cepat kita balik ke Eki. Roy, lo kemana sih? HP dari semalam gak aktif. Roy, Mirna udah ketemu dan... Udahlah, ceritain nanti aja. Sekarang yang penting kita harus nyelamatin Anda dulu. Ada apaan lagi sih, Roy? Roy, tampang lo kenapa kusut kayak gini? Lo kemana sih semalam? Ki, please dengerin gua. Gua serius nih. Penjahat-penjahat itu bentar lagi masuk ke sini kok. Lo bawa Nanda lewat pintu belakang. Bawa dia ke rumah sakit. Nanti ketemu gua di sana. Terus lo mau ngapain? Udah, buruan sekarang pergi, Ki. Yaudah. Untung gue parkir mobil belakang, Nan. Kalau enggak... Woi! Tunggu! Lo ambil mobil duluan. Gue tunggu di sana ya. Hati-hati Eki ya. Iya. Wah! Brengsek lo! Lu pikir segampang itu lu mau kabur? Dok, gimana keadaan teman saya? Apa dia bisa sembuh? Kalian semua temannya Mirna? Iya, Dok. Saya tidak bisa menyanyikan apa-apa. Mirna banyak kehilangan darah dan kondisi fisiknya sangat lemah. Apalagi dengan penyakit kanker yang dideritanya. Sebetulnya dalam kondisi biasa, infus dan transfusi darah saja
itu sudah cukup untuk mengembalikan stamina-nya. Tapi untuk Mirna, saya tidak yakin. Tapi dok, masa nggak ada harapan sama sekali sih? Kanker kan sekarang udah bisa disembuhin. Iya, bisa. Dengan kemoterapi. Tapi dengan keadaan Mirna seperti sekarang, itu tidak mungkin kita lakukan. Serba salah jadinya. Sepertinya apapun yang kita lakukan tidak bisa membuat Mirna selamat. Jadi menurut dokter, Mirna nggak ada harapan sama sekali untuk hidup. Kalau keadaan Mirna pulih dengan cepat, itu bisa kita lakukan. Ya, semoga saja besok pagi keadaannya bisa lebih baik. Permisi, karena saya mesti menemui pasien yang lainnya. Iya. Permisi. Jadi bagaimana keadaan adik saya, dok? Terus terang aja, Mbak. Walaupun kami sudah mengoperasi Vera, tapi keadaan Vera masih kritis. Dia sekarang masih koma. Jadi kalau dalam waktu 24 jam dia masih seperti ini, kemungkinan untuk siuman sangat kecil sekali. Koma. Operasinya berjalan dengan lancar. Tulang-tulang yang patah telah berhasil kami perbaiki. Tapi ada masalah. Kami baru menyadari ada pendarahan di dalam. Dan ternyata karena kecelakaan itu, jantungnya mengalami luka parah. Itulah sebabnya kenapa dia masih koma sampai sekarang. Apa dia akan sembuh, dok? Bisa saja, tapi hanya dengan satu cara. Vera harus mendapatkan transplantasi jantung baru. Jadi, kalau Vera tidak bisa mendapatkan jantung yang baru, dia akan mati. Tapi bagaimana cara mendapatkannya, dok? Memang agak sulit, Mbak. Saya sudah menghubungi rumah sakit lain. Kalau ada pasien yang akan meninggal dan jantungnya kuat, kita bisa mengajukan permintaan pada mereka untuk bisa menyumbangkannya. Tapi kalau tidak ada, dok? Ya Allah, saya tahu selama ini sholat saya sering bolong-bolong. Dan saya nggak pernah serius, ya Allah. Tapi Mirna adalah anak yang soleh dan selalu dekat denganmu. Tolong sembuhkan Mirna, ya Allah. Sembuhkan dia dan kembalikanlah dia kepada kami, ya Allah. Jangan biarkan Mirna meninggalkan kami secepat ini. Kami masih membutuhkan Mirna di sisi kami, ya Allah. Amin. Kamu nggak boleh ninggalin kakak, sayang. Cuma kamu satu-satunya yang kakak miliki. Kakak janji, kakak akan cari jantung baru buat kamu. Bila perlu, kamu boleh ambil jantung kakak. Asal kamu jangan ninggalin kakak. Kakak sayang sekali sama kamu.
Vera. Ya Tuhan, tolong adik saya, selamatkan dia. Lu harus minta maaf sama bos gua. Kalau enggak, nyawa lu melayang. Mirna udah selamat. Dan kalian gak bisa mendapatkan Anda. Lo mau ngomong apa juga terserah. Gue udah gak perlu lagi. Mau gue mati apa enggak. Gara-gara lu gue jadi rugi. Hajar dia! Dok, saya sudah menemukan jantung untuk Vera. Saya baru saja mendapat kabar ada yang baru meninggal. Dan sebelum dia meninggal, dia sudah rela mengorbankan seluruh organ tubuhnya untuk didonorkan. Tapi saya harus mendapat informasi yang lengkap mengenai hal ini. Ini nomor teleponnya. Tolong dokter hubungi nomor ini. Saya harus cek dulu semuanya. Ibu harus mengerti, walaupun ada jantung yang tersedia, belum tentu cocok untuk tubuh Vera. Golongan darahnya, umur, dan segala hal yang harus kita cocokkan. Dokter gimana sih? Saya sudah susah mencari donor kemana-mana. Dan begitu saya dapat, dokter bilang belum tentu bisa. Mbak, tenang Mbak. Mbak tidak perlu marah-marah begini. Mbak harus tenang. Betul Mbak. Mbak harus tenang. Transplantasi organ seperti ini bukan hal yang mudah. Kalau tidak cocok, akibatnya bisa fatal buat Vera. Mbak harus tenang. Saya akan mencoba menghubungi nomor ini. Dan saya akan mencari keterangan lebih banyak lagi. Roy belum datang, Mir. Mungkin Roy sedih. Saya nggak punya banyak waktu. Saya ketemu Roy. Mir, please. Lu jangan ngomong kayak gitu. Gue yakin lu pasti baik-baik aja. Lu pasti sembuh. Gue selalu berdoa buat lu. Gue selalu minta sama Allah supaya lu cepat sembuh. Tolong kamu cari Roy. Mau ketemu. Allah milik. Mir, Mir, bangun Mir. Mir jangan tinggalin gue Mir. Mir. Mas. Maaf Mas, ini bukan pasar. Sebaiknya di luar saja. Bagaimana dok? Cocok kan? Bisa kan? Jantungnya cocok sama Vera kan dok? Vera bisa dioperasi kan? Maaf Mbak. Darah di jantung itu sudah terinfeksi. Jadi kami tidak bisa memberikannya untuk Vera. Tidak. Nggak mungkin, dok. Tenang dulu, Mbak. Saya belum selesai.
Saya sudah bicara dengan teman sejawat saya. Kebetulan pasien dia sedang gawat karena menderita kanker otak. Umurnya sepantaran dengan Vera. Tapi Mbak jangan terlalu berharap banyak tentang dia. Dokter itu akan bicara dengan dia. Dan kalau dia setuju untuk mendonorkan jantungnya kalau dia meninggal nanti, mungkin kami bisa menolong Vera. Tolong, Dok. Tolong adik saya, Dok. Saya akan bayar berapa aja asal dokter bisa sembuhkan adik saya, Dok. Tolong, Dok. Mbak harus tabah dan banyak berdoa. Saya masih harus menunggu hasilnya. Mungkin dalam waktu sekitar 6 jaman, kita sudah bisa mengetahui hasilnya. Mirna udah gak punya semangat lagi untuk hidup. Roy kemana sih? Iya, kenapa dia juga gak muncul-muncul sih? Roy harus ada di sini. Bukan kita yang Mirna perluin saat ini, tapi Roy. Apalagi dalam keadaan sekarat begini. Dia udah gak punya banyak waktu lagi. Mirna harus menghabiskan sisa hidupnya dengan Roy, bukan dengan kita. Kemana sih Roy? Mungkin dia ditangkap penjahat-penjahat itu. Karena terakhir gue lihat Roy ya di hotel itu. Guys, gue baru aja ngomong sama dokternya Mirna. Terus Ki? Dokter bilang tubuh Mirna menolak semua pengobatan yang diberikan oleh mereka. Waktu Mirna udah gak banyak lagi, dia gak akan sembuh. Dia akan meninggal dalam 24 jam ini.